Gitu. Nah sekarang ada sobat dari Stand Up Indo Cimahi. Halo, Bang Tuh. Andri Dwiko, bener kan? Iya, itu terima kasih ya Mas. Maksudnya dari Palu mampir ke Bandung, cuman ingin ketemu saya. Oh, gitu. iya dong, itu pasti. Iya. Kenapa ya Bang Andri ya? Heeh. Karena waktu pertama kita bahas dulu kita ketemu ya, Iya. saya masih ingat di Kopi Manis, mungkin kamu mah lupa Iya, ya. benar ingat saja. Ingat di Kopi Manis, saya itu kan namanya orang awam ya, nanya-nanya lah ya. Nah saya tuh nanya ke sebelah mah sebetulnya teh dulu teh, sumpah nih. Cuman mereka tuh nggak ada yang ngerespon. Padahal dari aku gue ngertinya anak stand up tuh ketika ada yang open mic tuh nggak ributnya. Aku paham. Nah pas ada sesi break, gue tuh mulai nanya-nanyain ya sebelahnya nyapa-nyapa. Dia jutek. Nah pas kasih Mang iya ya, dia welcome. Aduh, makasih banget ya. Jujur saya tuh, ini jujur ya maksudnya tuh, saya tuh emang ngobrol sama Anando, tapi nggak inget untuk pertama kali itu teh nama Akang tuh Nando. Tak inget-inget, oh ternyata Akang ini yang ngobrol di apa? Yang Bang Manis ya? Saya pikir Akang ini tuh waktu itu tuh hanya penonton biasa. Kalau saya mah gitu, kalau misalnya dimanapun, di stand up, di ojek, kalau ada yang ngajak ngobrol, pasti disambut gitu. Nah, itu. Mungkin salah satu sifat beruntung saya ada ketika kita welcome, insya Allah itu jadi rezeki silaturahmi kita ya. Catet. Iya, Berarti gitu. harus someah mungkin Someah, ya. ya. Nah itu sob. Iya. Saya tuh waktu di situ tuh bingung nih, pengen nanya-nanya, padahal kan nggak nanyain teknik, cuma Iya. ngobrol lu buat sharing aja. Ibaratnya kan ngobrol, sharing waktunya kapan, terus ini gitu. open mic di mana aja gitu Itu ya. lebih nggak gimana. Tapi nanya itu jarang tuh cuma si Mang ini yang welcome. Makanya masih inget itu tuh tahun bulan Februari 2024. Iya. Tapi jujur itu juga waktu itu Anando tuh teman ngobrol saya satu-satunya, karena waktu itu saya nggak ngobrol sama yang lain juga. Daripada nggak ada teman, udah ngobrol aja. Mungkin Allah mempertemukan di sana ya, maksudnya ngobrol berdua. Oke, sekarang ini ngekeras sama itu pertemuan pertama tuh 2 tahun berarti kan tuh. Sumpah saya nggak inget itu namanya, maksudnya nggak tahu namanya Anando. Apa main ngobrol mah gitu. Iya. Dan untungnya teh saya teh langsung tuker DM, langsung minta DM, itu untungnya saya. Nah gitunya. Ternyata nanyain IG waktu itu ya? Ya IG. Oh bener, pantesan. Makanya sempet nanyain IG. Nah pas saya mau lomba, nah mulailah nyobain nih kan, mulai nanya-nanya. Lomba nih Mang gimana, ada referensinya. Mungkin secara dia mengajarkan secara teknik karena setiap penulisan kan beda temanya takutnya. Dengan secara tekniknya. Dan setelah itulah ketemu dengan AA ini, saya besoknya di minggu depannya saya juara 1 nasional. Alhamdulillah. Nah tepat 2024 itu Mang. Alhamdulillah, maksudnya saya tuh ngasih tahunya hanya sebatas itu ya. Berarti Januari Mang, Januari, karena ya. ingat saya datang itu seminggu depannya tanggal 31 Januari lombanya itu, berarti langsung juara 1 ya. Januari di situ. Itu posisi saya ikutan stand up nggak pernah juara sama sekali. Berarti kasih tahu langsung juara. Tapi mungkin hikmahnya jujur bagi saya setelah 2025, 2026 saya juga pernah juara 1. Wah, gokil. Jadi kita ngasih ilmu ke orang lain dan mungkin ada balasannya juga. Gitu kan. Jadi intinya udah mental juara mah susah ya. Iya, susah ya. Enggak juga sih waktu itu kebetulan pesertanya gampang-gampang. Nah, itu mungkin saya juga lagi itu. Jadi mulailah kenal, nah bahas-bahas stand up. Iya. Nah, jadi kita masih suka kombut meskipun jauh kan. Iya benar ya, emang. Apa teknik open mic. Sampai saya pun ikut gabung komunitas di Palu. Dan ternyata sekarang itu di komunitas Cimahi gitu kan. Oh iya. Terus mulai gimana Bang? Nyoba-nyobalah, masih diajakin, masih sambil dan bertemanlah sampai sekarang. Alhamdulillah ya, mungkin kita tuh kesimpulannya harus positive thinking kepada orang lain. Kalau kita niatnya baik, insya Allah hasilnya juga baik. Nah gitu, itu ya. Memang yang nggak ada yang tahu ya. Iya, karena kan tidak semua orang kenal orang awal itu niatnya baik. Takutnya kalau kita niatnya nggak baik, pasti akan ada ketemu kayak gini gitu. Benar kan teman. Logikanya gini, ketemu kemarin saya kan minjem 100 lah, mau ketemu ya niatnya udah jahat aja. Astagfirullah. Niatnya rek judi selalu. Astagfirullah. Iya nuhun. Gimana Kang perbandingan ini, saya kan nggak pernah ke Palu nih. Iya. Perbandingan stand up Palu sama kemarin Akang nyoba di Cimahi gimana? Apa perbedaannya? Ini oke, kita mau gini ya, nanti kita saling tanya ya. Nah ini untuk POP-nya saya dulu. Karena gini Mak, saya kan di Palu itu stand up dari Bandung satu-satunya. Kasarnya rare item lah, barang langka. Jadi kasarnya
kurang ngomong bahasa kasar pun mereka ketawa karena uniknya di situ. Jadi kadang gitu. saya juga nggak perlu nulis materi-materi yang terlalu yang pakai analogi, penulisan yang pematahan asumsi, karena emang pure resah di sana. Jadi kasarnya cuma bilang telaso, kata kasar di sana mereka udah ngakak duluan. Gitu. Jadi pas ke Cimahi yang biasa harus mulai, wah ini susah nih, nggak bisa pure keresahan kan, harus ada tekniknya dipakai. Jadi masih agak kesulitan gitu. Sorry nih, jokes yang waktu di Palu dibawain ciri khas Bandung lucu, ketika pas di Cimahi jadi nggak kena. Ya gitu, karena mungkin orang Bandung semua gitu. Iya, karena mereka juga mengalami hal yang sama gitu. Gitu. Nah, makanya nanti kalau ada kesempatan hari Rabu gitu tuh, saya tuh pengen nyobain sekarang sudut pandang saya yang sana, orang Bandung di sana, pengen dijelasin lagi, pengen memperkuat lagi gitu kan. Untuk materi saya nulis masih suka sih ya, cuman kan sambil digali lagi, dicoba gali lagi. Nah itu paling keresahan saya untuk di Bandung belum terlalu dapat fungsinya, makanya ikutan open mic di sini tuh justru bukan buat nyari ketawa, saya emang pengen belajar baru lagi kan. Karena setiap lokasi itu beda-beda main di Jogja punya style sendiri, main di sini punya sudut pandang sendiri. Karena kalau untuk di Palu kebanyakan stand up itu storytelling kebanyakan. Ya benar. Nah sekarang saya nanya Mang Andri, Mang Andri stand up udah berapa tahun berarti? Saya tuh sebenarnya dari 2019. Tuh aja 2019 udah 7 tahun ya? Iya. Hampir 7 tahun. Iya. Punya nggak materi solid? Coba materi solid. Gue pengen dengar materi solid itu ada nggak, atau udah kebentuk atau gimana gitu? Sebenarnya materi solid itu bahas keluarga sih. Lebih bahas keluarga. Tapi itu entah kenapa materi itu pengen saya buang, karena kan waktu itu saya merasa kakak saya tahu bahwa bahas keluarga yang udah meninggal tuh nggak baik. Jadi awalnya tuh emang dari keluarga, dari hal terdekat, karena kan stand up itu dari hal terdekat. Bener, dari keluarga, udah ngedamai diri sendiri, kalau nggak dari kerjaan. Ya kan gitu ya. Jadi untuk materi solid nah kapan sih materi solid itu kebentuk sih Sebenarnya materi solid itu kebentuk versi Bang Andri gitu. Menurut saya tuh yang pertama sering dicobain open mic, terus kita harus menerima saran dari senior, salahnya di mana. Ya itu kan, itu kunci. Karena kan ada gitu, saya perhatiin beberapa komik, materinya itu aja. Kata saya rubah nih, jangan bawain itu, rubah dikit-dikit. Tapi ketika udah dikasih saran masih itu aja. Akhirnya gak ada perkembang, gitu-gitu aja. Ada itu di kami, Kisubhan namanya itu. Gitu. Apa yang dikawan-buatin, apa yang dibawa tuh beda gitu. Gitu berarti ngaruh banget ya kontribusi si senior itu kan. Sebenarnya kita nggak apa-apa sih, misalnya contohnya saya pernah bawain materi driver ojol, awal-awal jelek, terus kan dikasih tahu rubah ini, misalnya ibaratnya kayak bangunan tuh kan udah nggak roboh gitu, perbaiki ini, akhirnya kan kokoh. Nah ibaratnya materi itu kayak gitu juga. Gitu. Jadi kita harus terima saran senior, jangan, sorry bahasa Sunda mah tong ngeras babatok. Ngeras babatok. Iya gitu. Keras kepalanya bahasa Sunda mah ngeras babatok. Tapi jangan sampai, kan saya kan pernah dengar, aduh materinya itu aja, ganti dong. Sebenarnya materinya boleh itu aja, tapi cara pembawaannya atau beberapa sudut pandangnya harus diganti. Ketika kita ganti materi lagi dan membawakan persona baru, itu bakal dari nol lagi. Jadi mendingan pertahanin aja personanya. Tetapnya personanya. Saya guru, ya udah guru terus. Jangan tiba-tiba misalnya profesi saya guru, besoknya berubah jadi guru olahraga, pelatih renang atau apa gitu, atau ojek online, jangan gitu. Iya. Karena branding di stand up tuh dari profesi, kita pengen dikenal sebagai apa. Misalnya kita duduk di bawah aja, penonton di samping, ini mah guru lucu banget yang bakal bawain tentang guru. Jadi di otak penonton tuh kita udah tahu kita tuh dikenal sebagai apa. Iya sih, itu bener Bang. Nah saya tuh kan di sana tuh brandingan orang Bandung gitu kan. Nah sedang orang di Bandung jadi brandingan orang mana coba? Iya. Nah itu orang rada bingung teh. Jadi sih kalau usia kita tuh yang lain mah pada krisis ini kan, krisis identitas. Orang mah krisis domisili. Iya. Disebut di Bandung orang Palu, disebut di Palu orang Bandung. Itu orang mana? Iya, orang Ari. Ada orang Ari kan. Iya sih, jadi beratnya lah ketika kita udah terbiasa penonton di Palu gini dan merasa pede, kayaknya di Palu lucu, di Bandung kayak mungkin lucu, belum tentu gitu. Belum tentunya, bener ya rasanya.
paling ya sudut pandangnya dibalik karena kan saya Nando asli Bandung ya tinggal di Palu, kesusahan di Palu dibandingkan Bandung Lebih gitunya lebih lebih gitu. tapi nah mang ari komika nasional rek di mana-mana lucu nah bisa gitu tah. Kadang nah tah bisa gitu. Menurut saya Heeh. kunci utama satu, dia udah punya persona yang kuat. Persona yang kuat. Komika favorit Anda saha cing? Sebenarnya dulu tuh saya Ge Pamungkas. Ge Pamungkas. Persona yang kuat. Karena komika nasional tuh meskipun saya belum jadi komika nasional, kan ke komika nasional tuh ya meskipun panselnya tipis, tapi dia punya ciri khas yaitu si payung delivery-nya kuat. Delivery nya. Nah, payung delivery dan di konteksnya kuat. Sih benar-benar. Sebenarnya untuk komika nasional tuh orang kenapa dia disebut komika nasional karena orang tuh udah tahu dia gitu. Iya. Mau main apapun pasti lucu. Kan saya kan pernah nonton itu show stand up komika nasional. Kalau dari segi punchline mah Kayak tipis, tipis-tipisnya tapi bener kan? karena dia personanya udah kuat, payungnya udah kuat, mau bawain apapun bisa pecah. Jadi eta kuncinya ya. Terus Nah, untuk jadi komika nasional eta gitu, kumaha tah didinya? sebenarnya kan nggak membalikan telapak tangan, mereka juga melalui proses dari open mic, ikut audisi, ikut lomba. Bahkan sorry nih untuk menjadi komika nasional kan yang kita tahu tuh kan masuk suci. Nya gitu Masuk kan. suci itu susah banget. Contohnya kemarin audisi Gimana di Bandung. kamu audisi cita? Audisi di Bandung nih saya ya. Sok coba pengalaman. Datang Nah, jam dari awal dari berapa kemungkinan peserta? ini cerita storytelling dulu. Ya. Saya datang jam 6:30 pagi. Oke, 7:30. Kebagian ternyata semua peserta juga datang kebanyakan jam segitu. Atau numpuknya? Numpuk, otomatis semuanya ngantri. Wah, antrinya panjang banget. Saya tuh kebagian antrian jam 9:30 Pagi untung atunya. bukan nomor antrian setengah Nomor 10, antrian, nomor atau antrian nomor antrian itu saya kebagian 245. Oh, anjir 245. Ternyata itu 245 itu kebagian pas audisinya tuh jam 7:30 malam. Anjir, Mang. Demi Allah. Dari setengah 7 pagi setengah 8 malam. Iya. Itu mah bisa nge-grab heula meureun ya. Anjir. Tapi bener ditungguan itu teh. Ditungguan. Tapi kita nonton yang lain sama. Ketika masih lama di luar dulu, iya. dulu. Tapi ketika udah masuk sore masuk buat lihat situasi panggung. Anggaplah kemarin saya nggak di-cut gitunya, alhamdulillah lancar meskipun nggak dapat golden ticket. Patok kali ini teman saya dapat golden ticket. Siapa Mang? Siapa? Dari Agung, Sandi sama Tamarandi. Oh, Tamarandi ya. Dari yang dapat dari 500 peserta yang dapat golden ticket tuh cuma 15. 15 gila. Patok kali 15 bagi 500 berarti 1:30 kan? Cuma 30 kan? Ya, berarti 30 gagal, 1 lolos logikanya. Nah, dari 15 golden ticket itu yang ditelepon, yang dipanggil ke Jakarta buat pre-show 3 orang. Siapa aja itu teh? Ada yang dari Jabodetabek 1, Tamarandi sama Sandi. Yang dari Bandung berarti Tamarandi sama Sandi. Nah, ketika di audisi pre-show, Gimana? mereka Kalian nonton deh sih kayak lihat si Bang Yadi Adot mah ada. Bang Yadi nonton, cuma saya dengar cerita. Cuma lihat pas audisi mereka di pre-show, ternyata gagal. Siapa yang gagal? Tamarandi sama Sandi. Cuma yang lolosnya saya nggak tahu siapa. Nah, jadi gitu untuk menuju komika nasional kita harus rela antri 12 jam. Ketika dapat golden ticket belum tentu ditelepon. Ketika udah ditelepon suruh ke Jakarta pre-show belum tentu lolos. Tapi pas dari masa-masa itu kita nyiapin ongkos sendiri nggak sih? Kalau ke Jakarta ya dikasih transport. Oh, dikasih. Jadi meskipun dari luar pulau pun dikasih transport. Iya. Kalau yang udah ditelepon berarti kan? Iya. Kenapa sekarang audisinya di Pulau Jawa aja? Semua, Ya mungkin faktornya gitu transport gitu. Oh iya benar Bang. Karena ini Bang, teman saya yang dari Palu lolos dia golden ticket. Dia golden ticket pertama di audisi Suci 12 ini. Namanya Hamdan sementara. Dia lolos semua. Audisi di mana? Surabaya. Surabaya. Masih Surabaya. Modal sendiri semua. Tapi pas bagian ditelepon dia tidak ya. Berarti masih banyak ya untuk berjuang jadi komika. Berjuang komika nasional itu susah. Waktu tahun kemarin aja saya ikut audisi di Surabaya. Oh, kamu ikutan tahun kemarin? Ya, yang si 11. Itu kan modal 5 hari habis 1,5 juta. Tiket, hotel, jajan. Untuk sekali audisi itu. Jadi untuk perjuangan stand up tuh
ibadah stand up enak cuma modal ketawa doang, tapi kita dibalik itu. Saya juga kan ngumpulin berapa bulan, 2,5 juta biar berangkat ke Surabaya. Iya ya, kita nyiapin energi selain finansial. Energi apa enggak? Energi kan. Karena kerasa waktu 10 menit mau menuju di tes di panggung, itu tuh gemeter, ngeblank. Apalagi di depan kita juri nasional, Cing Abdel, Om Indro. Wah, udah weh. Ciao. Lumayan berarti ya, banget. Kenapa mereka bisa jadi komika nasional? Karena mentalnya udah kebentuk. Kalau mental udah kebentuk, kondisi apapun mereka pasti. Ya, karena mereka udah hatam atau udah tahu segala medan stand up. Panggung outdoor, indoor, crowd-nya gimana. Oh itu ya, mereka punya kontrol. Saya juga kan lihat komika nasional yang sering tampil di Jabrik ini. Ketika mereka open mic, ketika nge-riffing, selalu berhasil lah. Mereka udah tahu kondisi panggungnya gimana. Jadi otaknya cepet, tek, bahas ini kena dar gitu. Jadi jam-jam terbang tuh nggak bisa bohong. Jam terbang nggak bisa bohong. Oh gitu Mang, jam terbang nggak bisa bohong itu ngaruh. Berarti banyak. Tanya aja yang Hamdan itu, mungkin dia dipakai panggung dimanapun masih lucu aja, lucu terus. Ya. Bener sih. Itu ketua stand up Palu itu sekarang. Bawa dia aja ke Bandung open mic di sini pasti lucu. Meskipun orang nggak tahu ini siapa sih. Karena dia udah tahu punya persona dan konteksnya kuat. Ketika kita open mic di luar daerah kita, gimana sih Mang? Yang pertama materi solid tentang persona kita pengen dikenalin sebagai apa. Meskipun saya open mic pernah di Jakarta beberapa kali, meskipun nggak terlalu lucu, tapi persona dapet sih. Misalnya saya dikenal sebagai anak yatim, sebagai ojek. Jadi jangan loncat-loncat materi. Untuk di Pulau Jawa, open mic di mana aja yang pernah? Surabaya, Sidoarjo, Bekasi, Depok, Jakarta. Kalau sekitar Jawa Barat udah dipapai semua. Jawa Barat udah semua? Sukabumi, Cianjur, Padalarang. Kecuali Majalengka sebelum. Tapi Majalengka ada komunitas. Cuman kenapa nggak ke sana karena jauh sih, terus ya saya lihat di Instagram agak kurang juga, mungkin agak malam lah. Oh kamu ngikut sampai Jogja pernah Jogja? Jogja pernah. Oh Jogja. Sunpras ada. Nah kebetulan kan ketemu Sunpras. Cuman kayaknya lupa deh. Ke Jogja saya tuh tahun 2022 atau 2023. Oh berarti pas tahun kedua stand up. Masih semangatnya stand up itu. Sekarang pengen ke open mic itu karena kan susah juga, kondisi lagi kerja juga, tapi lagi nyari momentum. Iya. Tapi saya punya impian sih pengen mampir ke stand up Bali, Medan, Padang, daerah Sumatera. Waktu dapat dari Pak Ajis doa ibu, dapat nih sih buku stand up kalian? Dapat. Sama berarti kan dapat kan? Dapat. Di Palu juga dapat. Dapat semua se Indonesia itu. Kemarin kita udah diterima buku stand up-nya. Dari buku apa sih namanya tuh buku? Kayak ibaratnya buku agenda kayak Ramadan, jadi absensi misalnya kemarin saya open mic di Jabrik tulis, terus yang saksi yang melihat saya open mic misalnya seniornya Mang Tama, tanda tangan sama Mang Tama. Ya gitu. Di Palu juga ada. Ada. Berarti sama lah ya. Udah dibagiin bukunya udah? Oh udah lama, sebelum puasa. Dari awal tahun deh kayaknya. Januari nggak tahu Desember. Bener sebelum puasa, kami mah Februarian lah. Udah lama lah, dari awal tahun kalau nggak salah. Sebelum audisi suci itu kapan? Januari sebelumnya. Tapi pernah niat tuh nggak untuk main di kayak di Jambore itu masih ada niatan gitu nggak? Sebenarnya kalau ada kesempatan niat aja sih, karena kan untuk masuk line up Jambore kan audisi dulu. Iya. Oh iya. Kita harus kan si komika nasional kayak Bang Ajis atau petinggi stand up itu harus tahu kita dulu. Gitu. Coba Bang Andri saya nanya, kenapa stand up? Awal mulanya sebenarnya saya tuh stand up tuh udah lama tuh dari 2014 di SMA. Oh seriusan? Serius. Cuman karena di sekolah doang, nggak tahu komunitas. Tapi nggak tahu kenapa ya ada hasrat pengen nyobain berdiri di atas panggung menghibur itu kayak suatu kelegaan. Apalagi dapat tawa ya? Iya. Wah, candu nggak sih, bener kan? Candu banget. Meskipun kita untuk menjelaskan kenapa stand up secara detail saya nggak tahu. Pokoknya saya stand up nih, suka udah. Udah suka atau lebih ke level udah cinta nggak mungkin dilepas? Kayaknya itu. Udah cinta ya, kemanapun juga udah. Iya. Karena kan saya kan milih kerjaan ini kan, untungnya kan kerja pagi pulang sore, asal malamnya stand up. Jadi nggak mau yang kerja malam. Tapi ekspektasi Anda terhadap stand up itu? Sebenarnya awal-awal pengen masuk TV, cuman kesini kayaknya udah masuk TV nggak jadi apa-apa deh kebanyakan. Jadi kayak kita punya branding sendiri,
gede di konten dan tahu oh ternyata ini selain stand up kontennya juga gede. Jadi Oke. pengen fokus ke konten sih. Siapa tahu kan di konten itu kan step selanjutnya main film. Karena di stand up juga saya perhatiin step selanjutnya main film kalau enggak isi-isi acara hiburan di TV. Iya benar, sketsa gitu kan biar lanjut gitu. Tapi Gitu. di sini Mas, di selain job stand up suka ada juga job sketsa nggak? Di Bandung di Cimahi lah terutama Jarang sih. jarang ya. Cuma waktu itu ada sidang komedi, jadi kita yang bikin kayak job sketsa gitu. Sketsa gitu. Oh ada juga tapi Tapi udah enggak sih. udah jarang. Oh Tapi nanti kan bentar lagi ada kompetisi internal Lalica namanya. Tapi nggak tahu setelah itu programnya apa, bakal ada gitu lagi nggak? oh Lisa. Oh iya. Oh iya sama merah. Oh iya. Minumnya aku. Minumnya? Apa nggak sama ini aja? Oh gitu, Makanya saya mah udah nggak. Udah nggak pernah yang gula-gula. Oh mah. gitu. Udah nggak pernah. Faktor usia. Itu emang benar kan berat badan. Saya pernah kan namanya open mic ya tuh hantam nu manisnya coklat 3 bulan aja di berat badan ke siga kelahiran 82 dong. Makanya itu menang hese jadi Iya. 85 lagi. Karena kan di open mic tuh ya selain kita stand up, pihak KP juga menyediakan komplimen. Nah, itu. komplimen kayak gitu. Karena ada juga gitu yang komik kayak mah uangnya lumayan lah ya. Sok jajan dia Ya, gitunya. gitu kan. Oh, pantesan. Nah, main jadi gendut tubuh gua. Enggak saya mau kemana mah jadi air putih mah. Oh gitu. Dan yang pas gitu nah terus mang nih di stand up segacor apa stand up di Bandung? Cimahi di Bandung lah. Bandung lah Sebenarnya Bandung, Udah Cimahi, kepikiran apa? Jatinangor. Kita tuh masih terjebak tapi ya apa ya? Oh, Kita tuh masih aja. terjebak di sini-sini aja. Untuk menuju ke Jakarta tuh kita masih susah banget brandingnya. Menurut saya gitu. Gimana branding apanya? Branding bahwa kayak materi kita tuh lucu. Contohnya misalnya ada komika Bandung akan saya sebutin. Aduh di Bandung lucu banget nih. Ketika ada kompetisi di Jakarta, kenapa ya susah ya? Gitu. Kayak gitu. Jadi kayak lucunya tuh hanya sebatas di sini. Tapi itu udah prestasi ya. Cuman entah kenapa PR bagi kita semua untuk komika yang ada di Bandung. Bisa nggak sih kita tembus nama kalau ada lomba-lomba di Jakarta kayak lomba Kapolri, Nah iya, kayak lomba apa Jiwasha yang bola kemarin yang juara tuh kita. Misalnya dari sana mana gitu asal di Bandung pasti saya bangga. Gitu. Karena kan misalnya kita ikut audisi online, ternyata kita masuk finalis. Ada tuh wakil ketua Stand Up Cimahi, Pak Hadi, ikut audisi online masuk finalis ke Jakarta. Ya nama finalis, ya, tapi di sana nggak juara karena di Jakartanya ada yang lebih lucu. Ibaratnya mah ya orang di kandang halus, pas tandang gitu orang pas tandang orang ripuh. Nah, kita tuh masih kebanyakan gitu. Oh iya, Nggak tahu nggak ada support tawa dari komunitas atau gimana karena support tawa komunitas ngaruh. Oh kalau yang main di Jakarta berarti komunitas Jakarta ikut nontonnya. Pasti support tawa juga kan. Karena kerasa kan Bang ya. Kalau kita lagi stand up terus nggak dapet tawa tuh mental tuh langsung deng gitu kan. Meskipun tipis tuh kayak deng nggak kayak beda kalau kita misalkan dapet tawa tuh langsung puncak kan. On fire. Lebih on fire langsung tas nah itu ya. Kadang kan ke distract ada yang main HP atau gimana. Iya nah gitu kan. Ini Bang Itu sih. Sok nanti aja. Nah terus PR bagi kita semua. PR-nya termasuk kayaknya bagi saya. hampir semua komika kayaknya gitu itu mah. Jadi kita tuh bener jarago di kandang gitu. Terkadang kita tuh ada kaca letot bahasa Sunda mun keluar teh. Itu jadi penilaian kurang juga. Itu tuh kenapa? Gitu emang gitu. Karena kebiasaan. Kebiasaan yang tanpa disadari. Oh. Bahkan ada teman saya yang misalnya sering gitu open mic di Bandung lucu ke Jakarta kan. Itu kamu kecil ke bahasa Sunda, oh piraku. Mainnya nggak sadar saking seringnya gitu. Iya ya. Oh, makanya waktu pertama stand up tuh saya jujur saya mah kangen bahasa Sundanya. Jadi stand up bahasa Sundaan saya waktu itu teh Di Palu. di Cimahi waktu pertama asa agak rada pecah gitu. Kayak tahu lah tipis-tipis. Pas kemarin full Indonesiaan, orang hese karena orang mah kangen banget pisan bahasa Sunda. Karena mau itu kan orang Indonesiaan bagus. Nah, jadi lumayan berarti adaptasi ya. Materi pun harus adaptasi, delivery pun harus adaptasi ya. Jadi kita latihan bahasa Indonesia itu bukan buat apa melatih kebiasaan, takutnya refleks keluar bahasa Sunda kayaknya. Tapi Mang, mau kamu pernah cobaan open mic di mana paling hese? Jakarta, Surabaya gitu. Surabaya. Nah hese. Saya nama pakai bahasa Jawa aja.
Kabeh mah Jawa, MC Jawa, komik Jawa. Itulah banget. Terus stand up Surabaya itu adalah open mic penonton paling banyak yang pernah saya temui. Oh ya. Open mic di sana kayak show, Oh. penuh banget. 2 kali jabrik. Jadi di depan penuh, di belakang masih ada. Emang itu mah udah mental udah kenal. Karena kita dikenal sebagai Cimahi, saha nu nyawa Cimahi. Bener mau misalkan do nah atuh ngiluan ka Bandung bener tah. Da urang ewah di Cimahi gitu nya. Terus nempo di Bandung asal batuing. Mana ya yang saya ada video yang Surabaya. Jakarta gimana menurut Anda? Yang paling saya itu sebenarnya Bekasi. Nah, saya Bekasi. Tahu ya, karena kita komentar banyak senior nonton sih. Oh ya. Setahu saya gitu. Tuh, mana ya waktu saya Surabaya? Ini Jakut. Oh. Aduh, udah lama banget. Saya udah rajinnya 2023, 2022 sih. Masih semangatnya. Iya, sih kalau buat duit nang. Mana Surabaya tuh? Ya Allah, sinyal. Tah, Surabaya. Itu penuh banget. Oh ya tuh. Tuh. Ini sana videoin Mang. Ada minta tolong ke anak komunitas. Penuh banget, susah. Saya tuh pengen nyobain open mic tuh di Surabaya lagi. Penasaran gitu. Wah. Jadi Jakarta mah udah nggak penasaran aja. Iya, karena faktor macet males. Terus si jokesnya udah kayak ketebak aja anak-anak itu kayak gimana. Oh kalau kita bawa tuh Enggak, ciri khas jokes sana. Oh, Kayak iya? plesetan gitu lah. Kalau Surabaya mah full teknik, Surabaya full teknik. tapi bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Bener bahasa Sunda ya. Heeh. Dan nama Jawa. Gitu. Terus sih open mic keliling itu yang pasti kita disambut. Asalkan kita dikenal sebagai komika dari mana. Misalnya saya datang ke Surabaya, Kang, perkenalkan nama saya Andri dari Senat Cimahi, izin open mic ya. Biasanya dikasih slot. Oh pasti. Oh itu kerasa waktu saya gitu. Ya, asalkan kita datangnya di awal, jangan telat. Gitu. Kang, izin open mic ya, saya jauh-jauh dari Cimahi. Pengen ikut audisi suci di Surabaya, izin open mic. Oh kamu itu emang mau audisi? Audisi. Kan open mic open mic Surabaya Rabu. Audisi itu Sabtu. Jadi Rabu, Kamis latihan. Kamisnya latihan di Sidoarjo. Gitu. Oke. Berarti untuk stand up mah hampir udah semua mungkin ya, segala pengalamannya mah ya. Sebenarnya pengalaman open mic banyak. Cuma saya juga masih belajar soal show gimana gitu. Jadi masih mentah juga sama. Itu pengalaman pribadi saya soal open mic gitu. Ya sih, terus misalkan untuk yang baru-baru gimana Mang nge-treatmentnya, kamu ngasih motivasi ke mereka untuk yang baru-baru? Sebenarnya gini, tujuan open mic kita tuh awalnya apa? Yang pertama satu harus turunkan ekspektasi bahwa kita tuh langsung lucu. Yang pertama yang kedua saya tuh sering dengar senior, kita tuh open mic tuh pengen ngelatih apa, delivery, jokes, atau ketenangan di atas panggung, harus ada target, atau ngeberesin materi. Minggu pertama ngelatih delivery, ya baik, itu lucu kita orang ngelatih delivery. Minggu kedua Nah itu penting Mang. Oh jadi kita harus ditargetin dulu si komika tuh baru tuh apa dulu tujuannya nih? Materi dulu, delivery dulu gitu. Ya udah, target kita udah pengen delivery lancar ya udah, meskipun nggak lucu. Minggu kedua target kita pengen bawain setlist beres, setlist 1 sampai akhir beres ya udah, setlist beres. Lucu mah gimana nanti. Yang ketiga target kita lucu tipis-tipis lah, bertahap step by step. Itu sih untuk komika baru. Oke. Kadang kan komika baru tuh dia nggak banyak bertahan, dia juga bingung. Kesini tuh mau ngapain? Nah itu kebanyakan. Berarti di sini sama nggak keluar masuk untuk? Wah banyak banget. Sama keluar masuk. Saya bertahan 2 tahun loh Bang. Alhamdulillah itu masuk bagus. Senior masih, senior di Palu berarti. Ya bertahannya karena di Palu ada kerjaan terus nggak bingung aktivitas lain. Intinya mah eta mah. Karena di pulang Palu kerja di Bandung, anjing nggak kegiatan naonnya, stand up itu. gitu kan. Logikanya gitu, maaf kalau nggak ke Palu, kerja di Bandung, saya yakin kayaknya nggak akan stand up deh. Ya udah, weh. Bener sih. Bahkan, saya ambil kesimpulan. Mungkin kalau saya nggak, mungkin kalau saya balik ke Bandung,
kayaknya stand up bakal kehilang, bakal dikurangin gitu. Kalau Hilang. nggak silaturahminya aja gitu Ya, kan. nonton-nonton doang. Nonton aja. Tapi untuk turun langsung mah kayaknya mulai Ya. ada dipikirkan. Kenapa gitu ya? Karena sibuk aktivitas juga kan. Aktivitas terus pikiran juga ada stand up teh kamu ngerasa nggak? Heeh. Ya, Ya. tiba-tiba ke Jo materi kan. Iya. Kamu mau misalkan publish semua ini tanggal jatuh tempo, tanggal Iya. apa kan ya. Heeh. Karena kan di Palu mah ibaratnya story-nya yang aku gambarin gitu buat Kang Nando, udah kerja ngapain pulang? Asli, Karena ya. stand up pas salah satu udah bayarlah ada seminggu sekali ya. Jadi orang rutin banget di sana. Rutin nggak pernah absen ya. Terus tempat open mic-nya deket nggak? Ada kota Baru itu segede Jatinangor. Kamu kebayang kan ujungnya mana, itu masih bisa kelihatan. Oh, jadi ibaratnya kita ke Jatinangor tempat open mic. Enggak, bukan maksud aku tuh Panggungnya. Kota Palu tuh kurang lebih segede Jatinangor. Oh. Jadi kamu ke sudut terjauhnya juga Oh, jadi udah ibaratnya keukur. Oh. Hasilnya 15 menit tuh udah jauh lah di sana mah. Oh, gitu. Jadi kurang lebih ya segitu kan. Deket lah ya. Nggak nyampe sejam. Oh, gitu. Dari sini Jatinangor mah jauh, dari sini Nah. Cimahi jauh. Ibaratnya mah gitu lah nya. Sekota Cimahi lah nya. Oh, Cimahi, gitu kan? Cimahi atau Jatinangor. Betul. Oh. Dia udah kebayang kan dari jarak mah. Ya logikanya gitu. Mungkin ada hikmahnya ya Ah, di iya. balik kamu nggak betah gitu aja. Ya. Tapi semoga aja di Palunya punya nama sendiri. Nah, Karena kan orang tuh ya aku pernah dengar dari senior, kadang ibaratnya gini, kita tuh ditempatkan kita harus memilih tempat di mana kita dihargai gitu. Contohnya misalnya kamu di Bandung aja atau komunitas ada di Bandung, ya paling nggak akan punya ciri khas. Iya. Jadi kan kalau di sana kan ciri khas satu-satunya berasal dari Bandung. Nah, itu Itu mah kan orang kan Bandung tuh ibaratnya udah sekelas Jakarta, udah sekelas Kota Surabaya, besar, Jogja. Orang kan penasaran ini di Bandungnya ada apa. Nah, itu kan. itu ciri khas materi yang bisa digalinya. itu bisa dijalin di situ. Siapa tahu kan di sana kamu punya special show atau opener komika nasional Nando dari Bandung. Orang kan orang-orang komika di Bandung pasti penasaran. Ya Nando nu mana Iya. kamu? Ya sih, Siapa tahu kan gede, nama di sananya gede. Potensi namanya gede di stand up Palu itu lebih gede. Iya. Menurut saya gitu sih. Karena Karena kan kerasa banget. saingan untuk komika berasal dari Bandungnya ibaratnya nggak ada. Nggak ada, emang nggak ada. Benar itu emang kerasa pisan. Ya, ketika di Palu bawain materi soal khas Bandung, orang pasti ketawa karena orang tuh relate banget dengan Bandung. Kan apalagi Bandung kan dikenal dengan gadis yang cantik-cantik, dikenal dengan gedung sate dan saritemnya. Oke, benar pisan. Baik itu nuhun pisan Mang Andri. Siapnya. Semoga ketemu deunya. Intinya mah kalau setiap ketemu kita podcast apa tadi? Bakos. Bacotan kosong. Ya emang saya otaknya kosong sih. Berarti cocok berartinya nggak Iya. salah orang artinya. Gitu. Ada kata-kata terakhir teh ya yang komika ya, no baru lah terutama. Gitu. Komika yang baru. Ibaratnya gini, jangan putus asa ketika kamu ngebom. Karena materi itu ibaratnya mah tabungan. Sedikit demi sedikit tapi pasti. Yang bikin kamu putus asa adalah ketika tidak mencoba lagi. Dengarkan. Atur nuhun ya Mang. Siap. Maaf ya kata-kata Pak Belit. Paling nyiapin tadi. Kan gitu komika mah.